pun tidak ada monitor yang disediakan, hanyalah pengeras suara. Jadi masyarakat atau pengunjung yang tidak dapat masuk dalam persidangan masih bisa memantau jalannya persidangan melalui pengeras suara. Begitu kurang lebihnya, Arif Fadil. Tadi saya melihat melalui gambar drone kita ya, ada sejumlah orang menggunakan pakaian putih, baju koko putih, lalu juga berpeci putih. Apakah konsentrasi massa ini sudah tampak di lokasi dan bisakah mungkin Anda mengetahui dari mana asal mereka, Mita? Baik. Massa yang datang tadi Anda katakan mengenakan baju koko putih, kemudian berrompi berwarna biru, memang sudah sejak pagi tadi ada di sekitar lokasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara begitu ya. Dan memang rata-rata mereka, tadi kami sempat berbincang pagi hari, ada sebagian dari mereka yang memang perwakilan dari GNPF MUI yang masih menunggu rekan-rekan mereka untuk tiba di lokasi. Kami coba mencari tahu salah satu massa dari mana mereka berasal, namun yang tadi sempat saya temui mereka berasal dari GNPF MUI dan sebagian saya lihat rompinya bertuliskan Satuan Pembela Islam begitu. Dan mereka ini memang sudah berada di lokasi sejak pagi hari dan mereka menyatakan memang akan terus memantau jalannya sidang perdana dari kasus dugaan penodaan agama dari dengan tersangka Basuki Cahayapurnama ini. Saya coba untuk berbincang sebentar saja dengan salah satu bagian dari masyarakat, dengan Pak siapa? Yos. Pak Yos dari? Bela Islam. Bela Islam. Pak Yos, memang datang ke sini untuk menyaksikan? Iya. Dengan berapa orang Pak Yos datang pagi hari ini? 30 orang. 30 orang. Pak Yos mengetahui bahwa ruangan persidangan itu terbatas dan tidak semua bisa memasuki barangkali nantinya? Iya, kami mengetahui dari awal. Apa informasi yang Bapak dapatkan dari awal? Kami ingin mengawal, melakukan semacam pressure kepada pihak-pihak terkait agar ini berjalan sebagaimana yang diharapkan. Baik, Pak Yos, terima kasih. Ini belum bisa dimasuki ruang persidangan, tapi kami harapkan jalannya persidangan tetap lancar. Pak Yos, terima kasih. Arif Fadil, itu sebagian kecil dari memang masyarakat yang sudah hadir di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kabar yang kami terima memang rekan-rekan mereka, massa yang datang di sini memang masih menunggu sejumlah rekan mereka yang memang masih akan datang ke sini. Tapi sebagian besar dari mereka sudah mengetahui bahwa ruangan persidangan ini sangat terbatas, sehingga memang mereka menyatakan bahwa akan tetap menunggu di ruang-ruangan yang sudah disediakan oleh pihak pengadilan dan terus memantau jalannya persidangan hingga nanti berlangsung begitu, Arif Fadil. Baik, saya harus jeda, Mita. Sedikit saja, Anda bisa menginformasikan, adakah potensi kehadiran juga massa dari pendukung Basuki Cahayapurnama? Sedikit saja. Untuk potensi mungkin ada, Arif Fadil, karena memang kita tahu bahwa memang kasus ini menyedot perhatian publik begitu. Kalau Anda katakan apakah mungkin potensinya memang ada, tapi kami belum melihat hingga pagi hari ini barisan yang memang pendukung Basuki Cahayapurnama akan memasuki ruangan persidangan. Tapi informasi yang kami terima memang Basuki Cahayapurnama akan hadir dengan sejumlah advokatnya bersama-sama dan sama-sama akan terus mengawal jalannya persidangan. Begitu kurang lebih, Arif Fadil. Ya, mudah-mudahan dari gambar drone ini tadi kami melihat ada pembelahan begitu ya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam artian ada yang dari kawasan Pengadilan Negeri ke kanan dan ada dari kawasan Pengadilan Negeri ke kiri. Nah, mungkin nanti Anda juga bisa mengupdate lagi informasi apakah memang pembelahan ini untuk mengantisipasi massa baik itu dari pro bela Islam maupun juga dari massa pendukung Basuki Cahayapurnama. Saya masih akan terus berdialog dengan para mitra, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Kami akan kembali saat lagi, masih di Apa Kabar Indonesia Pagi. Depan pertokoan atau mal-mal itu bisa kita masukkan di situ, dan kemudian di seberang jalan sana, di seberang jalan dari pengadilan ini kan ada juga, bisa ditempatkan di sana. Yang terpenting kegiatan ini masyarakat untuk melewati jalan pun harus bisa berjalan dengan lancar dan kegiatan sidang bisa berjalan baik. Mengenai pengamanan, Pak, kami dapat informasi ada 3 ring pengamanan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini, Pak, betul begitu?
Ya, yang kita utamakan pengamanan di sini kan adalah yang pertama untuk orang ya. Ini lihat orang banyak sekali di sini. Ya, nanti kita amankan, jangan sampai nanti ada hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua masalah lokasi ini. Lokasi ini juga harus kita amankan ya, itu. Dan yang ketiga ada kegiatannya sidang itu sendiri. Kegiatan ini juga harus kita amankan agar bisa berjalan dengan baik mulai dari awal sampai pelaksanaan sampai akhir nanti sampai masyarakat kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Untuk pengunjung sidang, Pak Argo mengingat sangat terbatasnya ruangan persidangan dan kemudian masa yang akan datang nantinya akan tidak mencukupi begitu Pak Argo ya. Benar akan ada di sterilisasi terlebih dahulu, artinya diperiksa terlebih dahulu masyarakat yang datang. Ada yang boleh atau tidak boleh dibawa dalam ruang persidangan, Pak Argo barangkali bisa diinformasikan? Jadi untuk kapasitas ruang sidang ya, nanti bagaimana untuk masyarakat ingin melihat, nanti kita sesuaikan dengan kehadiran yang pertama itu ya. Yang pertama sudah masuk dan sudah menempati di ruang sidang, kapasitas nanti sudah penuh, ya nanti kita harapkan untuk di luar untuk mendengarkan, karena di luar ini ada beberapa salon yang bisa untuk mendengarkan suara dari sidang itu sendiri. Oke, jadi konfirmasi ketika nanti pengunjung ruangan sidang sudah penuh, artinya masyarakat tidak dapat masuk ke ruangan persidangan, akan disediakan tempat di luar, tapi hanya pengeras suara saja begitu ya Pak? Ya betul ya. Oke, ada yang informasi kepada masyarakat para kali Pak Argo, apa saja yang tidak boleh diperkenankan untuk dibawa di dalam ruang persidangan? Ya, terutama untuk barang-barang terlarang ya. Memang nanti ada metal detektor di sana, kita siapkan, terutama benda-benda sajam atau pentungan dan sebagainya tidak boleh dibawa. Ya, jadi yang terpenting bahwa ini adalah persidangan untuk kasus Pak Ahok ini dapat berjalan dengan baik. Kita tidak usah membawa apa-apa ya. Kecuali yang diperbolehkan ya itu. Kalau membawa HP kan silakan saja, tapi untuk membawa sajam maupun membawa apa tidak diperkenankan. Ada informasi juga Pak bahwa akan ada pengawalan khusus juga untuk Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Argo Yuwono, betul ya? Ya, semua kegiatan kita kan sasaran pengamanan kan orang, nah itu otomatis semua perangkat semuanya untuk kegiatan ini akan kita lakukan pengamanan di sini. Mengenai rekayasa lalu lintas Pak, jika memang diberlakukan ini melihat kondisi apa Pak? Nanti kalau sudah memang situasi lalu lintas itu memang total tidak bisa bergerak sama sekali, nanti kan kita alihkan di situ. Nanti sebelum masuk ke lokasi Jalan Gajah Mada udah kita alihkan, ada yang ke kanan ya, atau yang penting lokasi ini nanti jangan kita misalnya tertutup, nanti kan kita geser tidak akan melewati jalan ini. Yang terpenting nanti tujuannya masyarakat yang ingin melewati Jalan Gajah Mada ini bisa kita alihkan, dan nanti tujuan dia memang agak panjang ya, agak panjang memakan waktu, makanya kalau berangkat kerja untuk lebih awal di situ. Tapi sejauh ini Pak melihat kondisi sekitar pukul 7 pagi ini masih bisa dilalui Pak Argo ya? Masih bisa, ada 2 lajur yang masih kita gunakan untuk dilalui kendaraan. Baik, terakhir Pak, ada himbauan barangkali untuk masyarakat yang memang beraktivitas melintas Jalan Gajah Mada ini, kemudian juga bagi para pengunjung yang mungkin ingin menyaksikan persidangan secara langsung pagi hari ini Pak, silakan. Oke, silakan. Yang pertama untuk masyarakat yang ingin melaksanakan aktivitas di sekitar melewati Jalan Gajah Mada, ya untuk belanja, untuk bekerja, silakan berangkat lebih awal, dan kemudian hati-hati ya, seandainya nanti ikuti saja petugas, arah petugas bagaimana jalannya, kita ikuti saja. Kemudian yang kedua, masyarakat ingin melihat, silakan saja ingin melihat, namun kalau misalnya ruang kapasitas sudah penuh ya harus legowo untuk melihat di luar. Baik, yang pasti harus berjalan dengan lancar, semua yang datang tertib begitu ya Pak Argo ya. Terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak Argo Yuwono, informasinya pagi hari ini. Itu tadi gambarannya Arif Fadil, bagaimana pengamanan dan juga rekayasa arus lalu lintas yang memang mungkin akan diberlakukan jika memang melihat kondisi nanti di sekitar wilayah Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat ini. Namun yang bisa kami sampaikan pagi hari ini, lokasi di belakang saya masih sama, artinya para awak media begitu ya, wartawan masih belum bisa memasuki ruangan persidangan karena masih dipersiapkan di dalam ruang persidangan. Dan tadi informasi dari Pak Argo Yuwono, Kabid Humas Polda Metro Jaya, juga jika memang nanti para pengunjung yang datang ini cukup banyak dan tidak dapat memasuki ruangan persidangan, maka akan disediakan space khusus di luar ruang persidangan, namun tidak ada monitor yang disediakan, hanyalah pengeras suara. Jadi masyarakat atau pengunjung yang tidak dapat masuk ruang persidangan masih bisa memantau jalannya persidangan melalui pengeras suara. Begitu kurang lebihnya Arif Fadil. Tadi saya melihat melalui gambar drone kita ya, ada sejumlah orang menggunakan pakaian putih, baju koko putih, lalu juga berpeci putih.
apakah konsentrasi